Belakangan ini artificial intelligence makin keren, makin luar biasa, makin membantu pekerjaan kita, makin memudahkan tugas-tugas kita sehari-hari, mulai dari nyari referensi atau bahkan bikin skripsi. Nah, lalu kemudian muncul pertanyaan ya, kira-kira kalau lama-lama AI ini makin canggih, dan tentu saja kemungkinan akan begitu ya, apa yang tersisa buat manusia? Yuk kita bahas di video kali ini ya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita mau bahas kalau seandainya AI makin lama makin canggih, bikin tulisan, bikin paper, bikin tesis, bikin skripsi, itu sekarang bisa pakai AI dan ya masih butuh sentuhan, tetapi ke depan makin luar biasa, bikin desain, copywriting, bahkan mungkin lama-lama ya makin mungkin menggerakkan kendaraan dan segala macam, pabrik-pabrik pakai AI. Apa yang kira-kira tersisa bagi manusia? Nah, yang jelas sih sebenarnya kita nggak perlu khawatir karena AI itu yang bikin kita ya. Jadi sebenarnya AI itu akan selalu terbatasi kecerdasannya di dalam kecerdasan kita sebagai manusia yang menciptakannya. Ya kan, namanya dia kecerdasan buatan, berarti tidak mungkin melebihi yang membuat. Kecuali, nah ini dia. Kecuali manusia yang membuat lama-lama memang menghilangkan kemampuan kemanusiawiannya. Menghilangkan kemampuan kemanusiawiannya. Jadi kecerdasan kita yang sebenarnya yang harusnya berfungsi menciptakan kecerdasan buatan, ternyata lama-lama kita kerdilkan, kita kurangi. Nah, kenapa itu bisa terjadi dan gimana supaya itu nggak terjadi? Nah, ini yang mau kita bahas di video kali ini. Jadi beberapa mungkin minggu atau bulan yang lalu ya, pernah ada satu wakil menteri yang merupakan seorang ilmuwan yang ngasih kita sebuah ceramah gitu ya, tentang bahwa yang namanya AI itu bisa ngaco. Ya, jadi dia pernah membuat sebuah prompt di sebuah salah satu produk ya, artificial intelligence. Ternyata jawabannya begitu meyakinkan, padahal ternyata yang dia tanyakan itu sesuatu yang tidak ada. Nah, jadi si AI-nya begitu imajinatif menciptakan jawaban yang sebenarnya pertanyaan itu sendiri tidak valid. Nah, saya ngalamin sendiri beberapa minggu yang lalu. Jadi singkat cerita, saya lagi nulis sebuah karya tulis, kemudian di situ saya ingat saya mau memasukkan satu kutipan yang saya selalu dengar, tapi saya tuh bingung ini asal muasalnya dari mana. Kutipan ini cukup terkenal, tapi referensinya dari mana? Saya butuh untuk menampilkan referensi itu dan butuh untuk mencermati betul kalimat aslinya bagaimana. Saya tanya ke si AI kan, ada kutipan populer dari tokoh ini menurutmu ada di buku dia yang mana? Gitu. Terus kemudian si AI ngasih tahu, wah ada di buku yang ini. Oh, saya tahu buku yang itu. Saya tanya lebih lanjut lagi, ada di bab yang mana kira-kira? Terus dia jawab, wah ada di bab yang ini, gitu kan. Nah, kebetulan saya punya bukunya, saya buka buku tersebut, bab tersebut, nggak ketemu. Bukan nggak ketemu kalimatnya, bahkan judul babnya pun nggak ada. Lalu saya cobalah, oke mungkin tidak akurat betul judul babnya ya. Saya cari judul bab yang mirip seperti yang dia maksudkan. Saya cari, oke ada beberapa yang mirip, nggak ada juga di situ. Saya telusurin dari kata pertama sampai kata terakhir nggak ada. Ya singkat cerita akhirnya saya nemu sendiri, tapi ini sekali lagi saya jadi ngerasain bukti nyata bahwa AI itu memang bisa ngaco, bisa imajinatif sekali, bisa ngawur lah begitu ya. Nah tapi ini tidak untuk menafikan bahwa AI sama sekali nggak bisa dipakai. Ya sama lah kayak kita punya software ya udah lama ya, yang dipakai buat ngetik lalu di situ ada auto correction misalnya kan. Nah auto correction kan tentu saja tidak selamanya pas dengan yang kita mau kan. Kadang-kadang auto correctionnya nggak seperti yang kita harapkan. Bahkan kita sebenarnya sengaja ya menyalahkan penulisan misalnya sengaja dalam bentuk sebuah ekspresi tertentu gitu ya. Nah tapi auto correctionnya jalan terus. Nah sehingga sebenarnya yang kita butuhkan ketika kita menggunakan teknologi adalah kita menjadi orang yang justru perlu lebih ahli daripada si teknologi itu sendiri. Kita butuh lebih ahli daripada kecerdasan buatan itu sendiri. Karena kecerdasan kita bukan buatan, kecerdasan kita tuh asli.
Kecerdasan asli itu tidak perlu diprogram oleh orang lain, tetapi diprogram oleh diri kita sendiri. AI itu perlu diprogram oleh manusia, dia tidak bisa memprogram dirinya sendiri. Memang ada yang namanya machine learning, tapi itu pun dibuat oleh manusia. Mesin itu sendiri nggak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kita yang mesti menciptakan dia. Nah, menariknya adalah kita diberi kemampuan sama Tuhan untuk menciptakan kecerdasan kita sendiri, dalam arti mau menciptakan algoritma kita sendiri. Itu keunikannya manusia dan itulah keluar biasanya Tuhan gitu. Nah, sehingga apa yang perlu kita lakukan sekarang ya dengan kemajuan teknologi yang makin luar biasa, nggak mungkin mundur, nggak mungkin kita hindari. Menurut saya kita perlu menaikkan level kecerdasan kita, menaikkan level kompetensi kita ke titik yang tidak mungkin dicapai oleh AI. Nah, kalau misalnya kita pakai satu framework pembelajaran yang populer ya, namanya taksonomi Bloom aja lah ya. Taksonomi Bloom itu kan level paling basic adalah pengetahuan, lalu pemahaman, lalu kemampuan ya, mampu melakukan, lalu evaluasi, lalu paling tinggi adalah sintesa atau creation, penciptaan. Nah, AI sudah bisa membantu kita dalam hal pengetahuan. Ada yang tidak akurat tetapi lumayan ya kan. Jadi kalau sekedar mendapatkan pengetahuan memang kita tuh sekarang tidak perlu lagi mengingat-ingat, menghafal-hafal. Ya, saya tidak mengatakan bahwa menghafal itu buruk ya. Menghafal itu baik buat mengokohkan lah ingatan kita. Tetapi sudah nggak perlu amat karena memang ya untuk hal seperti itu udah sangat baik buat kita. Dalam hal pemahaman dalam arti insight, merangkai fakta menjadi sebuah kalimat, sebuah rekomendasi, saya kira pelan-pelan AI akan bisa melakukannya dengan sangat baik. Sekarang sudah bisa, tapi makin lama akan makin baik. Nah, manusia tentu juga bisa mencapai pemahaman, tapi AI sudah bisa membantu. Di level ketiga, kemampuan melakukan sesuatu. Dalam hal tertentu bisa ya. Saya udah nyoba AI untuk dipakai bikin cerpen, ya, bikin paper gitu ya, bikin rangkuman buku. Itu saya pikir sudah menjadi satu produk yang tentu saja tetap perlu kita koreksi, tapi sudah lumayan. Nah, berarti 3 level pembelajaran yang basic itu sudah bisa dilakukan oleh AI dan ke depan akan makin bagus. Maka kita memang tidak boleh berhenti sampai situ saja kawan-kawan. Kita nggak boleh berhenti hanya menghafal, hanya memahami sekenanya, hanya mampu melakukan sekenanya. Kita harus lebih tinggi dari itu. Apa tuh? Yaitu kita mesti bisa mengevaluasi minimal kerja si AI. Saya tadi terselamatkan ya. Terselamatkan pada saat minta referensi sama si AI. Karena saya nyari sendiri gitu. Jadi pas dia bilang ada di buku ini, di bab yang itu, saya cari sendiri dan saya nggak nemu. Sehingga saya bilang AI-nya ngaco nih. Tapi saya bisa melakukan itu karena saya bisa mencari sendiri, saya bisa menelusuri sendiri. Seandainya saya tidak melakukan itu, seandainya saya kemudian terima-terima aja apa yang direkomendasikan, fatal akibatnya. Ya kan? Nah, lebih tinggi lagi adalah kita mesti bisa berkreasi atau mencipta, mensintesa. Itu sesuatu yang saya tidak yakin itu bisa dilakukan oleh AI. Kalaupun AI bisa menciptakan sesuatu seperti tadi ya, bisa membuat sebuah karangan, itu saya kira bukan karangan yang orisinil, tapi karangan yang memang ya comot sana comot sini aja lah gitu ya. Jadi karangan yang seperlunya lah. Sebab ya sepertinya disitulah ya kemampuan manusia yang khas adalah kemampuan dia untuk memahami pola dan mengevaluasi pola itu sendiri, kemudian cara mengevaluasi pola itu sendiri. Kemampuan untuk merefleksikan bahkan cara kita merefleksi gitu. Jadi kita mesti menaikkan level pembelajaran kita ke level penguasaan kita akan sesuatu ke titik justru perlu makin ahli supaya kita bisa mengevaluasi kerjanya AI. Kalau someday misalnya ya, saya diskusi nih. Misalnya someday di dunia human resources yang saya dalami itu makin lama AI akan makin bisa membantu teman-teman di talent management misalnya. Jadi ada data profil orang, kemudian ada data pekerjaan yang dibutuhkan. Lalu ketika orang talent management ditanya, saya ada posisi kosong nih sama direktur ya. Saya posisi kosong di sini, tolong cariin orang yang kira-kira sesuai profilnya siapa aja.
nggak di bagian yang sama pun juga oke. Nah, AI akan bantu tuh kan, pasang parameternya terus muncul nama-namanya. Tapi kita perlu tahu bahwa data-data yang dimasukkan di sistem itu kan data-data hasil dari judgement manusia. Contoh, data kinerja misalnya yang dipakai tadi sebagai parameter. Itu kan yang ngebut manusia pasti, bukan si AI. Atasan dari karyawan lah yang ngebut, yang menilai. Maka si atasan ini harus punya judgement yang baik, yang bijak, yang akurat untuk meletakkan nilai sehingga nanti nilai itu ketika dipakai untuk dasar promosi jadi akurat. Begitu juga dengan data talent ya, judgement tentang seberapa orang ini kompeten gitu. Di kompetensi A, B, C itu dia di skala berapa? Kalau 1 sampai 5 dia di 2 kah, di 3 kah? 2 atau 3 itu di posisinya apa di posisi yang paling atas kah? Posisi yang lebih di atasnya lagi kah gitu ya. Itu yang ngejudge pasti manusia, si atasan tadi. Nah, seberapa akurat manusia meletakkan nilai itu, segitulah nanti akurasi dari kesimpulan yang diambil oleh AI gitu. Kalau manusianya tidak punya kemampuan judgement yang baik, datanya tentu saja nggak akurat, dan apalagi ya si orang telemanajemennya nggak bisa mengevaluasi, masuk akal nggak sih data ini ya dari rekomendasi ya mungkin saja hasilnya nggak akan akurat gitu. Nah, jadi teman-teman semua, justru ketika dunia kita dipermudah dengan AI, sebenarnya kita harus makin repot-repot membangun kompetensi kita. Ini paradoksnya nih. Dunia kita dipermudah oleh teknologi, tetapi justru kita harus repot membangun kompetensi diri kita supaya bisa mengevaluasi teknologi itu. Sebab teknologi itu memang tidak punya kesadaran, tidak punya kebijaksanaan. Kita yang punya. Kita harus lebih sadar dan lebih bijak untuk mengevaluasi cara kerja dari teknologi. Nah, lucunya. Pertanyaannya kan gimana caranya kita bisa lebih ahli? Gimana caranya kita bisa lebih bijak? Gimana kita caranya bisa lebih jago? Yang nanti akan bisa mengevaluasi AI. Nah, perenungan saya kok sampai di titik kita tuh nggak akan jago kalau kita justru paling tidak di momen-momen ya, di momen-momen membangun kemampuan kita terlalu mengandalkan AI. Justru nggak akan jago. Contoh bikin skripsi, teman-teman yang kuliah nih. Kalau teman-teman kuliah tuh lagi masa bangun kompetensi ya. Skripsi itu masa bangun kompetensi. Kalau kamu bangun kompetensi, bikin skripsinya pakai AI, skripsimu dibikinin sama AI, maka kamu nggak akan jago, kamu akan dodol, dan kamu nggak akan tahu kualitas skripsi yang bagus kayak apa, dan ya nggak akan layak untuk kemudian bisa mengevaluasi cara atau hasil kerjanya AI. Jadi kepada yang lagi kuliah S1, saran saya justru kerjakan secara manual riset itu. Gunakan AI hanya untuk mencari referensi, but you need to read for yourself. Baca sendiri, pelajari sendiri, selami kalimat demi kalimat. Karena kita lagi bangun keahlian gitu. Sama yang bikin tesis, yang bikin tugas. Sekarang itu di negara Konoha ya. Ada orang kuliah bikin tugas aja diminta bantuan AI, bikin paper, bikin tugas. Lah, gimana mau bangun kompetensi? Dan kalau nggak kompeten, lalu bagaimana mau mengevaluasi hasil kerja teknologi nanti? Nah, lebih parah lagi bikin disertasi gitu. Karena disertasi itu kan levelnya apa ya, orang yang sangat ahli di bidang itu ya, dididik menjadi ilmuwan yang ahli ya, bikin disertasi pakai AI, lalu kemudian gimana nanti kita akan mengevaluasi hasil kerja AI itu gitu. Nah, sama orang-orang yang di dunia seni ya, zaman sekarang udah bisa bikin gambar kartun pakai AI. Tapi kalau kita tidak melatih tangan kita sendiri secara manual, maka kita nggak bisa mengevaluasi hasil kerja AI itu. Nggak ada originalitas. Apalagi di dunia seni itu sangat sensitif ya. Tidak ada originalitas di dalam karya seni yang dikerjakan sepenuhnya pakai mesin gitu. Harus ada unsur tangan kita yang bermain di situ. Jadi menariknya, paradoks nih ya. Sementara teknologi itu mempermudah kita, justru kita harus makin ahli, dan dalam rangka menjadi ahli itu kita justru harus bersusah payah, berrepot-repot bangun kompetensi yang
caranya adalah mengerjakan secara manual. Jadi justru jangan kita terlalu banyak menggunakan teknologi. Nanti kalau udah jago, udah kompeten, nah hal-hal yang sifatnya manual administratif gunakan AI. Tapi setelah kompeten kan kita bisa tahu akurat nggak nih, ya kan? Misalnya ya teman-teman yang jago statistik, udah kompeten nih, bisa statistik, lalu ngolah datanya mau banyak banget, data ribuan, data ratusan ribu, data jutaan data. Nggak mungkin manual lah, kita pakai teknologi, tapi karena kita ngerti statistik, kita bisa ngecek, ini masuk akal nggak datanya. Bahkan penelitian kualitatif misalnya sekarang itu sudah bisa mengolah ya codingnya itu pakai teknologi. Tapi hanya kita bisa evaluasi kalau kita memang ahli. Pas dibaca deh transkripnya ya, kemudian kita lihat hasil codingnya masuk akal nggak nih cara kerja si mesin ini gitu. Nah, jadi paradoksnya di situ. Justru untuk bisa mengevaluasi hasil kerja teknologi kita malah harus bersusah payah membangun kompetensi yang caranya adalah belajar menjadi ahli secara manual gitu ya. Oke, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.